Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua sahabat-sahabatku tercinta. Dalam video ini, perkenalkan saya Dewi Triana. Saya akan membahas tentang teori masalah. Tapi sebelum teman-teman, sahabat-sahabat semua menyaksikan video ini, saya meminta sahabat-sahabatku semua like and subscribe video di channel YouTube saya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi untuk video-video yang saya upload, karena untuk bahasan-bahasan selanjutnya saya akan membahas tuntas tentang teori-teori kehidupan. Baik, untuk video kali ini saya akan share kepada teman-teman, sahabat-sahabat semua tentang teori masalah. Nah, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, tentunya kita sering dihadapkan dengan persoalan atau yang sering kita sebut dengan masalah hidup. Nah, manusiawi ya, karena kita hidup di dunia ini penuh dengan berbagai macam tantangan, hambatan, ataupun ancaman sekalipun ya untuk keberlanjutan hidup kita. Oke. Nah, sebelum saya membahas tuntas tentang apa sih masalah itu dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang kita hadapi, saya ingin mengajak teman-teman untuk menggali terlebih dahulu apa sih yang menyebabkan terjadinya masalah dalam hidup kita. Oke, ya. Baik, sahabat-sahabatku semua, dalam hidup kita atau dalam diri kita mengenal ada yang namanya kebutuhan dan ada juga keinginan. Kedua hal ini sama tetapi berbeda. Samanya apa? Samanya yaitu sama-sama kita menginginkan sesuatu untuk diri kita. Tetapi perbedaannya adalah kebutuhan adalah sesuatu yang kita inginkan untuk menutupi atau mengcover kebutuhan basically kita sebagai manusia untuk bisa berlanjut hidup di dunia ini. Contoh, kita butuh makan ya untuk melanjutkan hidup kita. Kita butuh pakaian tentu untuk mengcover tubuh kita agar kita bisa bertahan hidup di dunia ini. Itu kebutuhan ya. Nah, sementara kalau keinginan, dia sudah ada unsur-unsur emosi yang bermain di situ. Contoh tadi, kita butuh makan untuk mempertahankan hidup kita. Itu kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan, kita cukup makan nasi, makan singkong, makan ubi, selesai, kita masih bisa bertahan hidup. Tetapi kalau keinginan, di sana sudah ada unsur emosi yang masuk. Contoh, kita lapar, butuhnya kan makan. Akan tetapi kalau keinginan, kita ingin makannya makan apa? Oh, saya ingin makannya pizza. Oh, saya ingin makannya spaghetti. Oh, saya ingin makanannya ala Sunda. Oh, saya ingin makanannya ala masakan Padang. Nah, di situ keinginan sudah dicampuri oleh emosi-emosi yang bermain, oleh perasaan. Saya ingin A, ingin B, ingin C. Nah, gitu ya. Jadi berbeda antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, kalau kebutuhan cukup mengcover kebutuhan dasar selesai. Tetapi kalau keinginan tidak, karena keinginan itu sudah dipengaruhi oleh unsur emosional. Nah, sekarang apa yang menyebabkan terjadi masalah itu? Nah, masalah biasanya terjadi karena keinginan kita yang terlalu tinggi dihadapkan dengan realita atau kenyataan yang terjadi. Ya. Nah, kalau hanya kita berpikir kebutuhan tercukupi selesai. Tetapi kalau kita berpikiran keinginan, tetapi pada kenyataannya keinginan itu tidak tercukupi atau tidak terpenuhi, maka disitulah mulai terjadi penyebab masalah. Sebagai ilustrasi, saya akan gambarkan bahwa ketika kita memiliki keinginan di angka 90, sementara realita atau kenyataannya kita hanya mendapatkan 50, maka
di situ ada gap, ada selisih sebesar 40. Nah, yang gap selisih inilah yang merupakan penyebab masalah. Karena apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Karena realitanya kita hanya mendapatkan 50. Jadi ada selisih di situ sebesar 40, itulah masalah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi permasalahan itu muncul tergantung keinginan kita. Agar kita tidak ada masalah ataupun masalah itu diminimalisir harus bagaimana? Berarti ilustrasinya keinginannya diturunkan. Coba kalau keinginannya 60, kita dapatnya 50, selisihnya hanya 10. Berarti masalahnya sederhana, sedikit ya, hanya 10. Tetapi kalau keinginannya besar, kita tarik menjadi 100, kenyataannya 50, realitanya, maka ada gap 50. Itu adalah masalah yang kompleks, yang besar. Ya. Jadi kalau ingin tidak ada masalah dalam hidup kita semua, turunkan keinginan kita. Turunkan grade keinginan kita sehingga realita kecil, realita besar, realita sedang itu tidak jadi masalah kalau keinginan kita balance dengan apa yang kita dapatkan. Oke. Nah, itu dia sumber penyebab masalah. Nah, sementara manusia itu memandang sebuah permasalahan itu pasti berbeda-beda ya. Jadi sebelum kita mendefinisikan permasalahan itu seperti apa, orang-orang itu, setiap manusia itu unik ya, dan memiliki sudut pandang atau paradigma yang berbeda-beda terhadap sebuah masalah yang dia hadapi, ya, atau kita sebut sebagai dengan perspektif masalah. Jadi ada satu orang menganggap masalah itu sebagai bencana, ada satu orang lagi menganggap masalah itu sebagai peluang, ada juga orang yang menganggap masalah itu sebagai pelajaran hidup. Ya, mungkin orang pesimistis menganggap bahwa masalah yang dihadapi adalah sebagai musibah, sebagai bencana. Rasanya di dunia ini hanya saya yang paling menderita. Itu orang yang memandang masalah sebagai bencana. Ada juga orang yang memandang masalah sebagai peluang. Artinya, oh, masalah ini bisa jadi peluang bagi saya untuk mengembangkan diri, untuk belajar lebih baik lagi, untuk belajar bersabar. Nah, sama artinya dengan ketika memandang sebuah masalah itu sebagai pelajaran, memetik hikmah dari apa yang masalah yang menimpa hidup kita. Itu ya. Jadi berbeda-beda. Sehingga kapasitas seseorang menghadapi permasalahan pastinya berbeda tergantung sudut pandang dia terhadap masalah yang dihadapinya. Oke, sehingga besar kecilnya permasalahan itu adalah tergantung dari diri kita memandang masalah itu sebesar apa. Kalau pikiran kita memandang bahwa masalah ini besar, pasti itu akan menjadi masalah yang besar. Kalau pikiran kita memandang bahwa masalah itu sedang, pasti masalah itu sedang. Tetapi kalau kita memandang masalah itu, ini masalah yang ringan, ya pasti ringan pembawaannya. Ya, oleh karena itu, jenis masalah itu ada masalah sederhana ataupun masalah yang rumit ya atau kompleks ya. Nah, ini tergantung manusianya tadi. Ya, contoh, sebuah kasus perceraian bagi sebagian orang mungkin dianggap masalah yang besar. Tetapi ada juga kasus perceraian ini dipandang sebagai masalah yang kecil. Artinya masalah yang sederhana, yang bisa dibawa happy, dibawa enjoy. Ya, jadi itu tergantung diri kita. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak sahabat-sahabatku semua untuk selalu membawa pikiran kita terhadap permasalahan itu dibawa dengan ringan. Kenapa begitu? Karena saya ingin mengajak teman-teman semua selalu berpikiran positif, berpikiran yang ringan-ringan, berpikiran selalu bahagia atas apapun permasalahan yang kita hadapi. Ya, walaupun tidak lepas kan semua manusia di dunia ini tuh punya masalah. Jelas, tetapi bagaimana menyikapinya itu tergantung pikiran kita.
Ya, saya tekankan di sini bahwa masalah itu yang harus memimpin adalah diri kita. Masalah itu yang harus memanage adalah diri kita. Jadi, diri kita, pikiran kita, hati kita lah yang berhak untuk memanage masalah. Jangan kebalikannya, bahwa diri kita yang dipimpin masalah. Kalau diri kita dipimpin oleh masalah, selamanya kita tidak akan pernah mencapai bahagia. Tetapi kalau masalah itu kita yang memimpin, kita bisa membawa masalah itu menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah pelajaran agar kita menjadi lebih happy dan lebih bahagia. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi permasalahan hidup? Oke, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara kita mengatasi permasalahan hidup yang teman-teman hadapi, saya akan share di materi-materi selanjutnya. Jadi selalu stay tune dalam video-video saya. Minta di like dan subscribe-nya agar video-video saya itu bisa jadi notif bagi teman-teman yang sudah subscribe ya. Oke, next untuk bahasan kali ini segitu dulu tentang konsep awal permasalahan hidup. Ke depan video-video selanjutnya saya akan mencoba membuka atau mengajak teman-teman semua untuk mencari solusi mengatasi permasalahan hidup yang teman-teman hadapi dengan teknik-teknik tentunya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.